Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channelnya Kang Sunandi bersama Kang Andi. Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman masih dalam keadaan sehat walafiat dan terus membaik sampai masa sehat itu akan datang, nggak lama teman-teman. Baik teman-teman, sebelum kita mulai untuk pembahasan seputaran asam lambung, GERD, anestesi psikomatis, disorder. Sebelum kita mulai dari awal, pertama membaca komentar, menjawab komentar-komentar semua yang di kolom komentar saya. Sebelumnya untuk saya lebih nambah semangat lagi, lebih nambah giat lagi untuk bikin konten-kontennya. Makanya jangan lupa di subscribe dulu, tulis di kolom komentar, terus jangan lupa di share, dibagikan buat teman-teman yang lain. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis teman-teman, masya Allah. Baik teman-teman, masih seputaran asam lambung, GERD, anestesi psikomatis yang saya alami mungkin kurang lebih 2 tahun lebih teman-teman. Itu yang masa sulit, yang masa nggak enaknya banget, yang paling horror banget itu kira-kira 2 tahun, kurang lebih 2 tahun. Pemulihannya saya 2 tahun lebih teman-teman. Baik teman-teman, kita sedikit agak bahas. Saya posisi lagi ada di puncak Gunung Cisuru, di daerah Cilacap Barat lah, ini bukit paling tertinggi. Alhamdulillah teman-teman. Jadi saya udah beberapa hari ini saya camping, saya ngecamp, terus saya jalannya sambil berburu. Ya alhamdulillah teman-teman. Untuk sekedar menyenangkan hati saja, hanya hobi saya dari dulu sampai sekarang. Baik teman-teman, saya akan jawab dari salah satu Ahna Virus, Bang Ahna Virus. Nah ini saya jawab. Bang Ahna Virus mengatakan, "Bang, pernah nggak kaki kiri sakit buat jalan berat? Kadang dada juga debar-debar." Nih Bang Ahna Virus, kalau semua kaki sakit itu saya ngalamin banget. Pada waktu itu, di masa itu, waktu saya kaki sakit, pikiran saya itu jangan-jangan saya mau stroke nih, gitu kan. Kesemutan, kaki sakit nggak enak, apa ini stroke, apa ini asam urat yang berlebih dan sebagainya, ini jangan-jangan saya mau lumpuh nih, aduh apa nanti gimana, istri saya bagaimana, anak saya masih kecil-kecil. Itu dulu begitu bang. Jadi terus juga kadang dada juga berdebar. Kalau dada berdebar itu wajar teman-teman. Jadi kalau cuma ada sensasi sebagian, contoh kaki kram, kaki sakit, dada sakit, terus ada keliangan sedikit, terus agak sesak, itu pasti jantung dengan responnya akan berdebar. Kenapa? Karena panic attack. Ingat loh, kita punya asam lambung, GERD, anestesi psikomatis, dan panic attack. Nah itu wajar teman-teman. Maka pasti direspon dengan jantung yang duduk, itu wajar saja teman-teman. Karena saya beberapa kali, bahkan saya puluhan teman-teman, ketika saya jantung berdebar, saya di EKG berapa kali rumah sakit, sampai 24 kali saya masuk rumah sakit itu. Ternyata aman-aman saja, padahal debaran jantung itu kayak nggak normal menurut saya pribadi, sampai berasa ke kepala tuh nyut gitu, kayak mau pecah, terus ini kayak nggak stabil. Ternyata di hasil di EKG aman, itu wajar-wajar aja kata dokter gitu. Nah terus juga untuk masalah kaki kesemutan itu wajar teman-teman, wajar Bang Ahna Virus. Kenapa bisa wajarnya? Karena kita kurang gerak bang, minimal pagi-pagi ini jam 7 sampai jam 9 itu, di antara jam-jam itu setengah 10 paling telat itu kita jalan-jalan 30 menit, jalan kaki aja, nggak usah olahraga tuh, nggak usah capek-capek, nggak usah lari, jalan kaki aja dulu. Kalau nggak sanggup 30 menit, 15 menit minimal ada penggerakan. Kalau kita sudah bergerak, badan sudah enak, udah bisa bergerak gitu kan ya, itu akan berkurang sensasinya bang. Dijamin bang, 1 minggu, paling telat 2 minggu, abang tiap hari begitu aja, insya Allah bang, nanti hilang itu rasa sakitnya, hilang, apanya hilang, semua hilang teman-teman. Jadi ini buat Bang Ahna Virus. Nah terus ada Bang Wisnu Surya, saya jawab, makanya berapa kali bang dalam sehari? Baik, sekarang saya juga baru sarapan tuh. Saya kalau sarapan itu jam 6, kalau paling telat saya jam 7 sekali. Terus jam 9 atau jam 10-nya saya makan lagi. Terus jam 12 atau jam 1-nya atau setengah 2 itu saya makan lagi. Terus jam 3 ataupun maghrib itu saya makan lagi. Malamnya saya nggak makan. Jadi sehari itu 4 kali bang. Gitu. Kenapa? Walaupun nggak banyak, yang penting kita ngisi sedikit gitu kan. Yang penting kita nggak kosong, karena kita lagi masa pemulihan bang. Nanti kalau kita kurang asupan makan, kurang konsumsi, tubuh ini akan, mohon maaf, kadang-kadang ada yang
orang yang terkena asam lambung GERD anestesi psikomatis itu bahwasanya lemes, nggak enak, terus pikiran juga nggak tenang, perasaan nggak enak, lemesnya. Kenapa? Karena kita kurang apa namanya, kurang ada masukan gitu kan. Nah, nanti kalau sudah banyak masukan, kok kenapa ya bang, saya kok udah banyak makan, udah banyak ini kok, maaf ya, BAB-nya kok masih mencret aja, kadang-kadang berbusa. Kenapa? Wajar teman-teman, itu sesuatu yang sangat wajar sekali. Lo kenapa bisa wajar? Karena orang yang mempunyai asam lambung, GERD anestesi psikomatis, panic attack, itu pencernaannya kurang baik teman-teman. Jadi walaupun sebagus apapun gizinya, sebagus apapun tuh makanannya, walaupun gizinya banyak, proteinnya banyak, itu lambung kita lagi bermasalah, itu dicernanya kurang bagus. Kadang-kadang kalau lagi BAB-nya itu berair, kadang berbusa, kadang-kadang sampai seminggu, bahkan waktu itu saya sampai 3 minggu gak BAB sama sekali. Keras, iya keras. Sekali BAB udah keras, terus kedua ketiga kalinya itu langsung berbusa teman-teman. Ya kalau pada waktu itu panik, saya juga panik. Aduh, ini kenapa lagi nih, apalagi nih gitu kan. Padahal itu semuanya teman-teman, ya Allah, lucu lah. Nggak apa-apa, itu hanya gangguan pencernaan saja teman-teman. Jadi wajar, itu wajar. Nah untuk Bang Wisnu Surya, makanya kita penuhin tubuh ini untuk makan, walaupun sedikit demi sedikit. Nah diusahakan nasinya agak lembek teman-teman, biasa karena kita lagi masa pemulihan. Yang kedua Bang Robert Tadaward 407, lambungnya ada luka enggak mas, asam naik ke mulut. Nah waktu saya itu paling parah karena saya ada luka. Kalau teman-teman belum ada luka itu jelas-jelas masih aman. Waktu itu saya masih ada luka, sempat di endoskopi, sempat apa gitu kan, saya ada luka teman-teman. Dan itu saya kan pecinta kopi banget. Sarapan nggak, maaf teman-teman, saya dari kecil itu nggak suka nasi pada waktu itu. Semenjak saya kena asam lambung GERD anestesi psikomatis, maka di situ saya diusahakan, walaupun saya fobia dengan nasi teman-teman. Jadi alhamdulillah teman-teman, sekarang saya udah bisa makan nasi, udah bisa bisa sarapan. Jadi tadi apa ya, makan itu butuh. Lambungnya luka nggak? Saya nggak luka, alhamdulillah. Saat ini nggak luka. Waktu awal-awal saya memang luka. Jadi kalau abang-abang yang dikatakan lambungnya masih nggak luka sama sekali, itu di kategori aman. Pada waktu itu karena lambung luka, makan sedikit aja langsung muntah gitu. Abang aman-aman aja. Terus asam lambungnya naik ke mulut, terasa asam, itu wajar. Gigi keropos juga wajar karena dari asam lambung, karena fungsinya asam lambung itu teman-teman. Jadi kalau manusia nggak punya asam lambung itu bahaya justru. Nah kelebihan asam lambung akan menimbulkan banyak sensasi. Jadi manusia itu punya asam lambung standar aja. Jadi kerjanya asam lambung itu menghancurkan makanan teman-teman. Nah yang punya asam lambung GERD anestesi psikomatis itu asamnya berlebih, makanya reflux naik ke atas teman-teman. Kayak dada panas, kerongkongan juga terasa hangat, kering, panas, terus keliengan, mata buram, terus ngambil napas juga agak pendek, sesek juga, ke badan sakit, pinggang sakit, kaki kesemutan, tangan gak enak, perasaan gak enak, jantung kerasa, dadanya cekit-cekit, pokoknya gak enak. Nah itu wajar, reflux itu namanya, asam lambung naik ke atas. Nah mulut asam terus itu kalau biasanya, kalau mulut asam itu paling lama 2 minggu teman-teman. Yang saya alami itu paling lama 2 minggu, asam aja mulutnya itu. Nggak apa-apa teman-teman, itu namanya asam lambungnya langsung nggak ke lewat udara, tapi lewat air liur. Jadi kan ke mulutnya asam nggak apa-apa. Paling gigi sedikit keropos teman-teman. Itu yang punya asam lambung. Nggak apa-apa bang, aman. Nah saya dulu waktu ngalamin asam lambung naik itu, asam ke mulut itu 2 minggu bang. Itu semuanya bisa dilewati. Nah terus Bang Maulana Syekh 5627, berapa lama abang terkena asam lambung sampai sembuh gini? Saya terkena asam lambung GERD anestesi psikomatis 2 tahun, kurang lebih 2 tahun itu masa-masa yang paling parah bang. Tapi saya udah lewatin itu sekiranya 2 tahun setengahan bang, hampir 3 tahun kurang lebihnya itu untuk masa pemulihan. Nah kenapa kok bisa lama-lama? Orang ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, bahkan ada yang sampai 2 tahun, bahkan ada yang sampai 1 tahun bang. Dan yang lama-lama orang yang mengalami asam lambung GERD anestesi psikomatis bisa lamanya begitu karena mereka tidak tahu cara metodenya membuang atau melawan anestesinya. Nah pada waktu itu saya 2 tahun juga saya nggak ngerti. Begitu saya udah ngerti, mau nggak mau harus Allahumma paksa, saya paksain segala apapun karena ini sebetulnya badan kita sehat-sehat aja bang. Nah di situ saya mencoba untuk memasakkan diri, ternyata bisa dengan metode paling telat 2 bulan bang. Paling telat 2 bulan itu saya baru ada pemulihannya sangat luar biasa bang.
Nah makanya saya di situ saya janji kalau saya benar-benar sudah melewati masa ini, terus saya akan membantu teman-teman. Bagi teman-teman yang sedang sakit, saya bikin konten terus untuk menyemangati teman-teman agar teman-teman jangan sampai berlarut-larut dalam sakit penderitaan ini. Badai pasti berlalu teman-teman, jadi jangan khawatir, teman-teman pasti sembuh. Nanti kalau udah sembuh teman-teman bisa ketawa sendiri, lucu sendiri teman-teman. Wah gitu. Loh kenapa Kang Nandi ini kayaknya enak banget ngomongnya begini-begini nih. Loh bukan apa-apa, dulu tuh saya sebelum jadi mentor sekarang ini bicara di sini, itu dulu saya merasakan apa yang kalian rasakan. Murungnya, perasaan gak enaknya, takut M-nya, gelisahnya, pokoknya pusingnya. Apalagi pada waktu itu punya anak istri, kerjaan bagaimana, ini bagaimana, pokoknya pusing teman-teman. Makanya di situ sekarang saya bisa ketawa, bisa senang, itu ternyata semuanya mudah teman-teman. Dan teman-teman juga akan merasakan seperti apa yang saya rasakan, senangnya sekarang di saat lagi sehat begini teman-teman gitu. Jadi kita kan rindu masa-masa sehat, kita kan rindu masa-masa ngumpul sama teman-teman, bisa camping, base camp ke tengah-tengah gunung, kita bisa ngopi lagi, bisa ketawa lagi, kan itu sangat indah banget. Itu ya bukannya itu yang kita rindukan teman-teman. Jadi jangan khawatir teman-teman, badai pasti akan berlalu Pak teman-teman, dan teman-teman pasti sembuh teman-teman. Nah gitu. Nah terus juga untuk Bang User U1YHB8E, ya Bang, aku kena anestesi udah setahun gara-gara aku dikatakan dokter kolesterol. Terus kan jantung sering berdebar terus. Saya harus overthinking ke arah penyakit jantung. Semenjak itu aku muncul 1001 sensasi. Gimana ya solusinya? Sekarang masih kelayangan tiap hari. Kalau kelayangan Bang, ada 3 tahapan yang harus dibantu. Kelayangan 3 itu, yang pertama dari pola makan. Tolong pola makannya diperhatikan dulu, biar kita ada tenaga. Walaupun pencernaan kurang baik, tapi harus ada tenaga. Wajib teman-teman, masalah makan itu wajib. Buat punya penderita asam lambung, gut, anestesi psikomatis, itu makan, masalah makan harus dipenuhin dulu. Yang kedua, kita kurang gerak dan minum air hangat. Nah gerak terus, gerak 15 menit, sehari 2 kali, itu pagi sore terus. Nah itu biar aliran darah kita lancar teman-teman. Oksigen kita juga lancar, karena otak juga butuh oksigen. Kalau kita diam aja oksigen nggak naik ke otaknya, makanya itu punya pusing kelayangan teman-teman. Aliran darah nggak lancar juga teman-teman. Terus juga yang ketiga itu pola tidur di malam harinya kita kurang, minimal 8 jam, kalau enggak paling enggak 6 jam dalam semalam itu. Ya paling setidaknya dulu saya berusaha untuk 8 sampai 6 jam, nggak bisa 4 jam, kadang 3 jam, kadang 2 jam. Karena malam itu seperti insomnia, jadi saya susah tidur karena gelisah. Gelisahnya kenapa? Khawatir lah, memikirkan penyakit inilah, saya inget M lah, apalagi sudah ngedengar suara tetangga yang udah M dan sebagainya, itu wajar gelisah. Tapi diusahakan malam itu jam 8 paling telat jam 10 sudah istirahat. Nanti abang nggak akan kelayangan gitu, nggak akan gelisah abang. Jadi malamnya kita dipenuhin dulu, dijaga pola tidur kita, terus banyakin gerak karena oksigen, otak juga butuh oksigen, suruh dia oksigennya naik. Terus pola makannya bang dijaga bang, karena kita butuh tenaga gitu, wajib. Sakit nggak sakit, pokoknya kita wajib. Apalagi yang menderita asam lambung, gut, anestesi psikomatis, itu wajib. Mau nggak mau, suka nggak suka harus makan walaupun sedikit. Itu Bang User UB1YI ya. Nah terus Salamankan, buat Bang Salamankan, assalamualaikum. Boleh kasih nomor WA-nya? Boleh, nanti saya tak japri ya sih nomor WA-nya. Nah terus Bang Jikro Oktarina. Nah Jikra Oktarina, assalamualaikum. Ini panjang banget nih bang. Assalamualaikum, izin bang mengemukakan keluhan saya selama ini. Semoga abang bisa menilainya. Nih saya merasakan lambung saya baik-baik saja. Ini banyak banget keluhannya nih. Baik-baik saja. Menilainya ini saya merasa lambungnya baik-baik aja, nggak sesak, nggak perut nggak selalu nyeri, dada juga panas juga, tenggorokan nggak selalu ada asamnya naik. Pokoknya aman. Sekalipun memang juga ada sih bang masalah lambung yang karena saya bisa kambuh, perut panas ringan dan begah, dan selalu sendawa juga. Tapi mungkin nggak seberapa amat bang. Tapi sejak saya awal saya ngopi, langsung jantung tiba-tiba kayak berdebar, kayak jantung ataupun lompat, yang bikin saya kaget awalnya karena saya lagi ngopi itu di warkop sambil merokok, dan tapi hanya sepersekian saja detik. Terus aja barangkali bang ada solusinya. Nggak enak nih, saya langsung panik, teringat orang-orang yang sudah serangan jantung, takut serangan jantung.
Bang, sampai saya panik, nangis-nangis, bahkan tensi jadi tinggi, keliengan, tapi sekarang udah Bang, kecuali lagi ngopi Bang, atau perasaan saya merasa gugup. Baik teman-teman, saya akan jawab nih buat Bang Jikra Oktarina. Bang Jikra Oktarina, sebetulnya Abang itu udah bagus itu udah Bang. Udah bisa ngopi, bisa ngerokok, udah bagus Bang. Kenapa? Itu udah sehat Bang. Kenapa kok abang Jikra itu kok kambuh lagi, takut lagi? Itu karena mohon maaf Bang, lambung Abang udah bagus Bang, karena Abang punya anxiety, punya psikomatis, ada timbullah panic attack. Akhirnya ketika lagi ngerokok, lagi ngopi, aduh gue takut begini nih, saya takut begini, takut kumat lagi. Akhirnya timbul kumat. Ketika ada sensasi muncul, nah teringat itu kebayang-bayang kayak orang sakit mendadak, sakit jantung ini, berdarah ini. Jadi halusinasinya ke situ, memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Itulah namanya psikomatis Bang. Kalau pengen tahu, Abang Allahumma paksa itu nggak masalah. Dulu saya awal-awal begitu Bang. Awal-awal saya begitu. Saya untuk mencoba untuk menghindari seperti itu. Makanya untuk menghindari dampak stres tersebut, makanya Abang tinggal dirutinin jalan kaki aja sebetulnya tuh Bang. Kalau pagi itu 30 menit nanti stresnya hilang. Hormon kita bagus Bang. Gitu. Maaf teman-teman, saya sambil ngerokok. Nah, di situ Bang. Jadi Abang nih harus bisa pinter-pinter untuk terus olahraga untuk digiatkan lagi, karena Abang tuh sebetulnya udah ngopi, udah ngerokok, udah bagus Bang ya gitu. Tapi inget Bang, dibatasin. Kalau ngerokok saya sih nggak larang, terserah aja gitu kan. Kalau ngopi dibatasin, biasanya kita sehari 3 kali ngopi ya, minimal 1 gelas itu dalam sehari itu 1 gelas aja. Cuma pagi mah, atau siang setengah gelas, atau malamnya buat ini ya setengah gelas Bang gitu kan. Itu untuk apa namanya, untuk ngelanyahin biar kita kebal itu. Kalau yang sudah lambungnya kayak Abang Jikro itu, nah, itu ditinggal udah bagus Bang, itu, lambungnya ini udah bagus itu, udah sangat luar biasa banget Bang. Nah terus juga itu dari Bang Jikro ya, Insya Allah. Terus untuk Bang Sahrul 4345, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kadang ada dadanya plong, semangat kerja, tapi seketika 1 hari kemudian kambuh, dada berat, badan loyo, power berkurang. Bagaimana ini Bang? Nah solusinya, kalau semua dada merasa berat, itu wajar teman-teman. Karena mohon maaf, asam lambung ketika reflux naik ke atas, dia nggak ke atas ke tenggorokan, tapi lari ke dada. Ada yang lari ke paru-paru, tapi itu bukan paru-paru dan itu bukan jantung, otot paru-paru. Jadi untuk mengambil napasnya sepertinya sesek, pada itu nggak sesek, sepertinya sesek. Kenapa kok bisa dibilang sepertinya? Maaf teman-teman, karena saya bisa bicara begini. Saya bukan ahli di sini, saya bukan dokter. Berdasarkan pengalaman saya. Kenapa dia sesek? Karena sugestinya, aduh, kayaknya mau nih, aduh begini. Jadi sebetulnya dia nggak sesek, cuma sekarang sugesti anestesinya udah ke sana, jadi susah untuk mengambil napas. Padahal aman-aman aja. Kenapa bisa ngomong gini? Lah buktinya masa sekarang ya Abang nih aman-aman aja gitu kan. Nggak apa-apa Bang. Itu saya juga ngalamin itu saya hampir 4-5 bulan Bang. Bayangkan setiap waktunya, apalagi kalau malam. Tuh, itu kalau udah malam tuh udah siap-siap prepare nih. Kenapa? Masih ketemu seseknya lagi. Pasti kumat lagi nih. Start jam 6 itu udah khawatir banget itu. Dulu itu saya itu parah. Pokoknya paling parah tuh di antara abang-abang yang di kolom komentar itu, saya paling parah Bang pada waktu itu. 2 tahun Bang, Masya Allah Bang. Terus dada, badan berat, badan loyo, power berkurang. Kalau badan berat itu terus loyo, konsumsi kemakanan kita kurang Bang. Mau nggak mau, sekali lagi yang keliengan, yang pusing, yang lemes, tolong perhatikan yang punya asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, perhatikan untuk masalah makanannya Bang. Dijaga makanannya, kita nggak boleh kosong, kita harus ngisi sehari 4 kali. Terus minumnya 8 gelas dalam sehari. Kalau bisa syukur-syukur 10 gelas air hangat Bang. Diusahakan air hangat itu ke badan enak banget. Enak, nanti sensasi berkurang, aliran darah juga lancar, pusing juga berkurang, apalagi dicampur olahraga. Itu sangat bagus, sangat bagus sekali Bang. Terus buat Bang Ahmad Muhrodin, perut kembung disertai keliengan, solusinya perut kembung itu wajar Bang. Karena ada yang reflux itu, ada yang naik ke atas, ada yang turun ke bawah.
Nah, nanti diusahakan abang nih dipijat bagian sini nih bang, sebelah kirinya nih, dipijat, ditekan terus sampai sakit sampai mengeluarkan sendawa. Nanti untuk menguranginya, kalau nggak sendawa dia mohon maaf dia pup ataupun dia keluar kentut dari bawah. Kalau asam lambung naik itu kalau nggak ke atas dia akan ke bawah. Jadi nggak apa-apa. Terus keliengannya juga memang dari kalau asam lambung kalau sudah lagi naik itu pasti akan keliengan. Tapi itu nggak apa-apa, nggak lama kok keliengan, di bawah tidur juga sembuh itu teman-teman. Jadi jangan khawatir. Nah terus juga selain begah kembung itu diusahakan maaf mempunyai asam lambung GERD, anestesi psikomatis, panic attack, disorder, diusahakan jangan banyak dikerok. Kan banyak nih orang dikerok, jangan. Saya usahakan jangan banyak dikerok. Itu hari itu memang sepertinya sehat, gak apa-apa, tapi itu gak bagus, gampang masuk angin. Diusahakan gitu. Terus hindari kipas angin gitu. Kenapa? AC juga dihindarin. Kenapa? Karena itu gampang begah. Aman sih gak apa-apa, tapi kan gak enak di perut, gak enak, gampang begah gitu teman-teman. Nah baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti saya akan sambung lagi karena saya ini udah 20 menit. Nanti akan saya sambung lagi untuk menjawab seputar asam lambung, anestesi psikomatis. Buat teman-teman yang belum kejawab, tetap saya akan jawab semuanya. Yang tertulis di kolom komentar saya tetap akan di-upload. Saya bikin konten untuk menjawab seputaran asam lambung, GERD, anestesi psikomatis. Bagi teman-teman yang sudah bertanya di kolom komentar saya akan jawab, dan saya jawabannya saya akan bikin konten dan saya bukan akan share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa teman-teman semangat terus, insya Allah nanti akan sambung lagi di part yang kedua ya teman-teman. Baik teman-teman, mudah-mudahan teman-teman sehat selalu, cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan khawatir teman-teman, badai pasti berlalu. Pola makan, pola pikir, pola hidup kita pikirkan, insya Allah sembuhkan dulu. Kalau udah sembuh, abang-abang masih sehat, nggak lama bang, insya Allah. Tonton terus metode-metodenya, biar abang lebih semangat lagi, biar abang lebih lebih fit lagi, lebih cepat membaik lagi. Terus buang anxiety, abang-abang semuanya itu sehat, semuanya sehat itu karena pola pikir kita yang kurang baik, makanya badan drop lagi karena pola pikir kita yang nggak baik. Yang harus diperbaiki adalah pola pikir kita, insya Allah. Yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang jelek dari saya pribadi. Ala insanu makan khotowan nisan, saya manusia biasa, tempat salah hilap, jadi mohon maafnya barangkali salah kata. Nanti akan saya sambung lagi di part yang kedua. Baik, akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.